Tiba-tiba ngerasa ada yang ngeraba badan lo dari belakang. Ini baru diketahui pelakunya adalah seorang dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Baru-baru ini di media sosial dihebohkan dengan cuitan viral dari akun astra.v0 yang mengaku jadi korban pelecehan seksual di dalam KRL. Bayangin lo lagi naik KRL, lagi ngobrol santai sama temen, tiba-tiba ngerasa ada yang ngeraba badan lo dari belakang. Dan belakangan ini baru diketahui pelakunya adalah seorang dosen. Kejadiannya di jam sibuk dan tempat ramai pula. Terus gimana sebenarnya hukum buat pelaku pelecehan di tempat umum kayak gini? Dan apa yang harus korban lakukan? Nah, di video kali ini kita bedah tuntas dari sisi hukum. Jangan di skip biar nggak gagal paham. Disclaimer, video ini saya buat dengan tujuan edukasi hukum buat masyarakat. Balik lagi di Edukasi Hukum by Lee Sukardi. Jadi kronologi singkatnya gini, korban naik KRL dari stasiun Tebet sekitar jam 8 lebih malam ya. Saat kereta mau deket stasiun UI, korban ngerasa ada yang ngeraba dan ngelus ke dari belakang sebanyak 2 kali. Tanpa pikir panjang, korban langsung nepuk lengan pelaku dan teriak, "Pelecehan!" Dan bagusnya lagi, teman korban juga ikutan minta tolong. Dan akhirnya petugas keamanan KRL datang dan mereka turun di stasiun UI. Pelaku disebut-sebut sebagai seorang dosen. Nah, biar adil, kita lihat kasus ini dari 2 sudut pandang hukumnya. Dari segi korban dan juga pelaku. Dari sisi korban, tindakan pelaku ini jelas banget masuk ranah pidana. Indonesia sekarang udah punya yang namanya Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tepatnya pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perbuatan cabul secara fisik termasuk tindakan pidana kekerasan seksual. Meraba area sensitif seperti kemarin, ini jelas banget masuk kategori. Selain itu, pelaku juga bisa dijerat dengan pasal 281 KUHP tentang tindak asusila di muka umum. Ancaman hukumnya bisa 9 bulan dan sampai 4 tahun penjara, tergantung bukti dan dakwaan jaksa. Dan satu lagi nih yang bikin kasus ini berat. Apa itu? Pelecehan dilakukan di transportasi publik yang notabene merupakan ruang publik. Ini tuh bukan cuma nyerang korban, tapi juga ganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat luas. Sekarang kita lihat nih dari sudut pandang pelakunya. Gimana kalau saya di posisi pengacara dari pelaku? Meskipun videonya viral dan udah dikeroyok publik di media sosial, kita harus ingat, ada asas hukum paling mendasar yang harus kita jaga, yaitu asas presumption of innocent atau praduga tak bersalah. Pelaku tetap berhak mendapatkan proses hukum yang adil, nggak boleh dihakimi. Namun, tapi di sini ada satu hal yang perlu difikirkan, yang perlu dicermati. Jika pelaku benar seorang dosen dan statusnya sebagai pendidik, hal ini bisa menjadi faktor pemberat dalam tuntutan. Undang-Undang TPKS dan juga Undang-Undang Guru Dosen mengatur bahwa tenaga pendidik seharusnya melindungi, bukan malah jadi pelaku kekerasan. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya nggak cuma pidana, tapi juga ada sanksi etik, administratif dari kampus, bahkan bisa dipecat. Apalagi dalam narasi korban, pelaku sempat bilang, "Saya juga bisa nuntut." Secara hukum, pelaku memang punya hak untuk melapor balik jika merasa difitnah. Tapi tuduhan balik seperti ini tuh harus punya bukti yang kuat dan nggak bisa dibuat untuk mengintimidasi korban. Yang perlu kita contoh dari kejadian ini adalah keberanian korban. Dia nggak diem aja. Dia berani dengan cara nepuk pelaku dan teriak. Pelecehan tadi itu. Ini tuh bagus, tindakan reaksi yang bagus dan tepat. Temannya bagus, dia udah sigap buat minta tolong petugas. Ini pelajaran penting banget. Jadi buat lo yang mungkin mengalami hal yang serupa atau jadi saksi mata, pertama yang harus lo lakuin adalah jangan diem, teriak untuk menarik perhatian orang sekitar. Dokumentasiin wajah pelaku jika memungkinkan. Tapi ingat ya, jangan share wajah secara berlebihan. Jangan share wajah pelaku secara keseluruhan. Bisa di-blur kan? Kalian bisa segera laporkan ke petugas keamanan terdekat atau call center.
simpan bukti rekaman CCTV atau screenshot chatnya. Terus selanjutnya jangan takut buat lapor ke polisi. Undang-undang TPKS ini hadir untuk melindungi korban. Dan kalau dirasa butuh bantuan pengacara, bisa langsung hubungi saya. Nomor saya cantumin di deskripsi ya. Gak usah mikir biaya, yang penting bisa lah ya buat saya beli sepatu kayak Bang Hotman Paris. Gimana menurut kalian guys? Apakah hukum untuk pelaku pelecehan di tempat umum udah cukup berat? Atau harus ada efek jera yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi ingat ya, tetap gunakan bahasa yang santun dan gak menghakimi secara berlebihan. Karena proses masih terus berjalan, belum ingkrah, jadi harus hormati juga asas praduga tak bersalah. Jangan lupa like, share video ini biar makin banyak yang paham cara melindungi diri dari pelecehan. Dan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan hukum viral lainnya. Tetap aman, tetap waspada, dan jangan takut bersuara. Sampai jumpa di video berikutnya.